Halo semuanya, salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Julius Kurniawan Kesianto di channel YouTube ini. Teman-teman, sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Bagaimanakah kabar teman-teman? Dan saya yakin semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita. Jadi teman-teman, pada kesempatan yang indah ini saya sangat berbahagia sekali dikarenakan saya saat ini berada di Desa Lobener, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dan tentunya masih masuk di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara tercinta kita, teman-teman. Dan saat ini saya akan menyajikan suatu video yang sangat begitu spektakuler di kalangan pemirsa channel YouTube ini, yaitu bekas stasiun Lobener yang masih tersisa di Kabupaten Indramayu ini. Penasaran kan bagaimanakah wujud dari bangunan stasiun tersebut? Saya akan membalik kamera ini dari kamera depan menuju ke kamera belakang agar kalian semua dapat menikmati indahnya pemandangan alam di Kabupaten Indramayu ini. Oke teman-teman, pembalikan kamera dimulai dari sekarang. Ya, beginilah suasana di Kabupaten Indramayu, tepatnya di Desa Lobener, di daerah Teluk Agung, Kecamatan Indramayu, Jawa Barat, teman-teman. Suasana di sini sangat begitu panas sekali dikarenakan pada saat saya ke sini itu sudah memasuki musim kemarau, dan tentunya di belakang stasiun yang sangat begitu bersejarah ini, yaitu stasiun Lobener yang berada di depan kalian semua ini merupakan suatu bangunan stasiun yang sangat bersejarah bagi masyarakat di Kabupaten Indramayu. Suasana seperti ini banyak ditumbuhi oleh semak belukar yang membuat pemandangan di belakang stasiun Lobener ini itu kalau malam hari itu ya serem lah teman-teman, karena semak belukar yang begitu rimbun seperti ini itu otomatis banyak binatang-binatang buas seperti ular yang sedang lalu lalang kalau malam. Kalau siang gini mah ular itu jarang ditemui karena ular sejatinya adalah binatang nokturnal, teman-teman. Nah, stasiun Lobener ini masih tersisa di Kabupaten Indramayu dan kondisinya ya seperti ini, ya agak mengkhawatirkan juga teman-teman, dikarenakan banyak struktur bangunan yang sudah keropos dan tentunya juga plesteran pada dindingnya juga mulai lepas teman-teman, dikarenakan sudah lama nonaktif. Sekitar 40-an tahun yang lalu stasiun ini itu nonaktif teman-teman. Dan stasiun Lobener ini dulunya dibangun oleh perusahaan perkereta-apian Hindia Belanda Stadspoorwegen pada tahun 1912 silam untuk menghubungkan jalur kereta api dari stasiun Jatibarang yang saat ini masih aktif, yang berada di selatan stasiun Lobener ini, tepatnya di sana. Kalau itu lurus terus itu nanti menuju ke arah stasiun Jatibarang. Sekarang masih aktif untuk melayani penumpang. Dan menuju ke arah utara nanti berakhir ke arah kota Indramayu, teman-teman. Itu dibangunnya oleh perusahaan perkereta-apian Hindia Belanda Stadspoorwegen itu pada tahun 1912 silam, teman-teman. Luar biasa sekali pemandangan yang berada di sini. Saya sangat begitu luar biasa berada di sini, jauh-jauh dari kota tercinta saya, Kota Babat, lain provinsi. Kalau di sini itu masuk ke provinsi Jawa Barat, tapi kalau di kota tercinta saya itu masuk ke provinsi Jawa Timur, teman-teman. Luar biasa sekali pemandangan yang berada di stasiun Lobener ini, teman-teman. Ya, meskipun banyak ditumbuhi oleh semak belukar, tetapi bangunannya masih utuh hingga saat ini. Ini membuktikan bahwasanya peranan masyarakat di
Desa Lobener, tepatnya di daerah Tulung Agung, Kecamatan Indramayu ini sangat begitu luar biasa dalam melestarikan cagar budaya ini agar nantinya kelak dapat dinikmati oleh anak cucu kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Strukturnya, kayu jatinya itu wah sangat bagus sekali di belakang stasiun ini. Ini itu bagian belakang. Nanti jalurnya itu, jalur kereta apinya itu berada di depan. Pinggir jalan raya itu adalah jalurnya, jalur kereta api. Saya sengaja teman-teman kalau bikin video itu sengaja di bagian belakang, kalau stasiunnya itu dekat dengan jalan raya, dikarenakan kalau saya shoot dari bagian depan itu nanti suara dulu kendaraan itu akan mengganggu aktivitas perekaman video saya, teman-teman. Luar biasa sekali. Ini kalau kita lihat bagian dalamnya, teman-teman. Nah, bagian dalamnya ini, kalau saya bisa melihat bagian ini itu adalah ruang PPKA atau pengatur perjalanan kereta api pada zaman kolonial Belanda dahulu hingga Indonesia merdeka, dan sekaligus sebagai loket pembayaran karcis bagi penumpang. Jadi penumpang itu berada di sana, itu peronnya itu ada di sebelah balik dinding itu. Nah, loketnya itu ya sebelah ini, kelihatan loketnya itu. Jadi penumpang dahulu beli tiket ke Jatibarang, ke Indramayu itu di balik dinding ini. Dan mbak-mbak penjual karcis tiket kereta api pada zaman dahulu itu melayani penumpang dengan penuh cinta kasih, ya berada di sini teman-teman, di dalam ruang PPKA ini sekaligus ini. Jadi ruang multifungsi ini teman-teman. Nah, terlihat juga di bagian sana itu ada brankas, tempat dudukan brankas itu, brankas besi. Itu kalau saya bisa melihat, mungkin brankas besi itu dulunya untuk menyimpan tiket Edmondson ataupun untuk menyimpan uang. Pada zaman kolonial Belanda dulu kan uangnya kan di Indonesia ini kan masih gulden. Nah, setelah Indonesia merdeka kan ganti kan rupiah gitu loh teman-teman. Nah, struktur bangunannya masih terbilang utuh, arsitekturnya masih asli, terlihat jendelanya lebar. Di atas itu jendelanya lebar itu ya gunanya, kalau jendelanya lebar-lebar seperti itu dan pintunya lebar-lebar itu gunanya untuk pendingin ruangan teman-teman. Karena pada zaman dahulu itu teknologi AC itu masih minim sekali. Ada, tapi zaman dulu itu AC-nya pakai es balok, belum sebanyak sekarang ini teman-teman. Jadi ya untuk mengakali pendinginan sebuah ruangan bangunan Belanda itu, pemerintah kolonial Belanda lewat arsitekturnya yang handal ya membangunnya ya pakai jendela yang begitu lebar dan pintunya juga lebar-lebar, ruangannya tinggi-tinggi ya kan. Karena pada zaman dahulu itu orang Belanda itu tinggi-tinggi postur tubuhnya, dan juga semakin tinggi sebuah bangunan antara jarak lantai dengan jarak atap itu semakin tinggi, maka sirkulasi udara itu akan menjadi lancar, sekaligus ruangan itu menjadi sejuk teman-teman. Luar biasa sekali teman-teman. Nah, ini adalah bagian ruang PPKA, jendelanya masih asli. Namun sayangnya banyak plesteran dinding yang sudah mulai keropos teman-teman. Namun yang saya patut acungi jempol, arsitekturnya zaman dulu itu sangat begitu baik sekali. Jadi dikarenakan ini kayu jati teman-teman, kayu jati. Terus
dikasih batu bata seperti ini, jadi ya tidak pakai kayu teman-teman, dindingnya ini pakai batu bata. Dipikirkan matang-matang teman-teman. Jadi kalau zaman dahulu itu arsitekturnya ya kuat-kuat teman-teman, zaman Belanda itu. Nah, saya akan beralih ke bagian yang lainnya agar kalian semua itu dapat puas menikmati sajian video persembahan dari saya untuk kalian semua. Kalau yang ini sih baru ini konon kabarnya dulu kan dipakai untuk bengkel. Saya akan mengajak kalian semua untuk memasuki bagian bangunan yang lainnya di bagian peron penumpang. Jadi dulu penumpang kereta api itu tunggunya ya di sini, menunggu bersama kekasih tercintanya, juga bersama keluarga yang mereka cintai teman-teman. Nah, ini adalah bagian ruangan satunya yang saya tadi katakan bahwa ruangan ini di baliknya itu kan ada loket ya. Kalau yang di bagian sini itu adalah bagian peron penumpang kereta api untuk menunggu kereta api dari Jatibarang menuju ke Indramayu. Luar biasa sekali, masih asli dipertahankan sampai saat ini teman-teman. Nah, di sini jadi bengkel angkutan umum. Nah, ciri khasnya bangunan Belanda dulu ya ventilasinya modelnya seperti itu teman-teman. Luas sekali bangunan stasiun ini dan perlu kalian ketahui sedikit informasi bagi penonton setia channel YouTube ini bahwasannya latar belakang pembangunan jalur kereta api sepanjang 19 km yang menghubungkan antara Jatibarang menuju ke Indramayu itu dilatar belakangi untuk angkutan hasil bumi. Dikarenakan di Kabupaten Indramayu ini itu merupakan penghasil padi meskipun bukan terbesar di Jawa Barat, dan juga perlu kalian ketahui Indramayu ini juga penghasil mangga yang begitu nikmat teman-teman. Di sepanjang jalan tadi saya ke Indramayu, dari Cirebon ke Indramayu itu masuk ke wilayah Kabupaten Indramayu, itu sepanjang jalan itu ada pohon-pohon mangga yang begitu lebat dan sangat membuat saya ingin sekali untuk mencicipinya teman-teman. Saya akan ajak di bagian depan dari bangunan stasiun Lobener ini ya. Bagian depannya seperti ini teman-teman. Masih tersisa hingga saat ini. Peronnya luas sekali teman-teman, peron ini untuk menunggu kereta api. Jadi kereta apinya itu jalurnya itu di pinggir jalan ini, jalurnya itu. Kalau ke sana itu ke Jatibarang. Nah, kalau ke utara itu nanti menuju ke Indramayu, teman-teman. Jadi sebagai checkpoint terakhir. Nah, ini bagian sisi lainnya. Luar biasa sekali. Masih tersisa ya di bagian depan itu ada plang PT Kereta Api Indonesia teman-teman di sana. Luar biasa, ini pintunya masih asli. Pintunya ini. Pintunya masih asli. Grendelnya juga masih asli teman-teman. Saya sengaja peran karena di ini ada penjaga konter yang sedang tidur, takutnya mengganggu beliau.
Pintunya masih asli. Plat nomornya E. Nah, kalau bagian samping di bagian selatan dari stasiun Laubener ini ya seperti ini wujudnya teman-teman, masih asli dipertahankan hingga saat ini. Oh, yuk kita ke dalam yuk. Jalur kereta api dari Jatibarang menuju ke Indramayu itu dinonaktifkan pada tahun 1973 dikarenakan kalah bersaing dengan moda transportasi lainnya dan okupansi penumpang semakin menurun, mengakibatkan jalur kereta api Jatibarang menuju ke Indramayu dinonaktifkan pada tahun 1973 silam, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih Anda telah menonton video persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini mengenai sejarah stasiun Laubener yang berada di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dan tentunya masih masuk di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara tercinta kita, teman-teman. Wah, sangat luar biasa sekali kan petualangan pada hari ini di stasiun Laubener ini, teman-teman. Sebelum saya menutup video persembahan dari saya tentunya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata ataupun sesuatu hal yang kurang berkenan di hadapan kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Tetap terus semangat setiap saat, tetap terus jaga kesehatan, tetap terus waspada setiap saat karena keluarga Anda menunggu di rumah kalian masing-masing, teman-teman. Tetap terus berdoa senantiasa dikarenakan berdoa ialah salah satu cara penghubung diri kita kepada Tuhan Sang Pencipta kita. Terakhir dari saya Julius Kramagaseto dari Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat melaporkan untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.